Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Mitaruna Sabila dengan NPM 234110012 dan kelas MNJ 22DX. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jabatan dan rencana pekerjaan. Pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan adalah pengumpulan, penilaian, dan penyusunan informasi secara statistis mengenai tugas-tugas dalam organisasi yang dilakukan oleh seseorang ahli, yaitu job analysis. Alasan pelaksanaan analisis jabatan. Analisis jabatan dilakukan karena suatu informasi dapat menjadi landasan untuk mencocokkan pekerjaan dengan petugas, beban kerja yang dilakukan, hambatan yang ditemui oleh pelaksana, dan landasan dalam pelaksana keseluruhan kegiatan manajemen sumber daya manusia untuk memenuhi fungsinya. Landasan utama kegiatan MSDM ini, yang pertama, mengevaluasi tantangan lingkungan terhadap pekerjaan seseorang. Yang kedua, menghindari persyaratan kerja tidak dibutuhkan yang dapat menyebabkan diskriminasi dalam pekerjaan. Yang ketiga, menggunakan elemen-elemen kerja yang dapat membantu atau mengabaikan kualitas kehidupan kerja. Yang keempat, merencanakan kebutuhan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Yang kelima, mencocokkan pelamar kerja dengan jabatan yang kosong. Pelaksanaan analisis jabatan. Yang pertama, mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis. Mengidentifikasi jabatan dilakukan untuk mencari tahu jabatan-jabatan yang ada di dalam suatu organisasi. Di dalam perusahaan kecil, jabatan-jabatan akan mudah diketahui, tetapi untuk perusahaan besar, hal ini menjadi rumit karena terdapat jumlah jabatan yang sangat besar. Yang kedua, mengumpulkan teknik informasi. Konsensioner yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis mengenai informasi yang dibutuhkan tentang jenis tugas, rincian tugas, tanggung jawab, karakteristik petugas yang dibutuhkan untuk melakukannya, kondisi kerja, standar kerja, dan lain-lain. Teknik ini merupakan cara luas dilakukan karena lebih murah, cepat karena dapat mengumpulkan informasi beberapa jabatan sekaligus. Yang B, interview. Interview yaitu melakukan dialog secara langsung dengan pegawai mengenai aspek di atas. Teknik ini lebih kompleks dan memerlukan waktu lebih lama sebab harus mewawancarai beberapa petugas secara terpisah. Yang C, observasi. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan. Cara ini efektif untuk tugas yang perilaku kerjanya dapat diamati. Observasi juga dapat dilakukan terhadap peralatan yang dipakai, kondisi kerja, standar kerja. Yang D, panel of action, yaitu diskusi antara para ahli yang berkaitan dengan pekerjaan, yaitu para manajer, supervisor, atau teknik di dalam pekerjaan yang sedang dianalisis. Yang E, employees logs, yaitu catatan harian para petugas yang diminta untuk mencatat setiap hari kegiatan yang dilakukan di dalam pekerjaannya, peralatan yang digunakan, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan konsesioner. Penggunaan ini merupakan teknik yang paling luas dipakai karena konsesioner lebih memungkinkan untuk menanyakan berbagai aspek yang lebih luas dari pekerjaan. Yang keempat, penggunaan informasi. Analisis jabatan. A, uraian jabatan. B, persyaratan jabatan. C, standar kerja. Yang kelima, perencanaan pekerjaan. Perencanaan pekerjaan merupakan proses penentuan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan, hak untuk mengatur pekerjaan tersebut, dan tanggung jawabnya. Yang keenam, beberapa pendekatan. Perencanaan jabatan. A, elemen organisasi. Di dalam organisasi lebih menekankan pada aspek efisiensi dan efektivitas. Untuk mencapainya organisasi cenderung ke arah pendekatan. B, elemen lingkungan, pertimbangan. Elemen lingkungan berkaitan dengan pertimbangan. Aspek-aspek. 1. Mampu pengawal pada tingkat
spesialisasi yang tepat. 2. Ketersediaan pegawai. 3. Harapan-harapan masyarakat. C. Elemen perilaku. Elemen perilaku berkaitan dengan pemberian beberapa aspek dari pekerjaan yang dapat memenuhi keinginan atau motivasi manusia dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Aspek-aspek itu berkaitan dengan 1. Otonomi. Otonomi atau wewenang adalah sejauh mana seseorang kebebasan untuk mengatur pekerjaannya, misalnya menentukan metode, perjalanan pekerjaan, memilih bahan-bahan yang digunakan. Seseorang pekerja dapat memilih otonomi yang luas atau otonomi yang rendah tergantung dari jenis pekerjaannya. Pertama, task variatif atau variasi tugas adalah jenis tugas yang dilakukan seseorang dan digunakan keahliannya yang berbeda. Seseorang dapat memiliki sedikit atau banyak jenis tugas yang dibutuhkan dengan keahlian yang berbeda. Yang kedua, task identity adalah sejauh mana seseorang pekerja terlihat dalam menyelesaikan proses keseluruhan pekerjaannya. Seseorang bisa terlibat hanya dalam berbagai proses atau keseluruhan. Teks yang ketiga, task significance adalah sejauh mana suatu pekerjaan mempunyai arti penting bagi rekan kerja atau orang lain. Seseorang dapat merasakan penting yang dapat menimbulkan kebanggaan dan pengukuran atas perilaku suatu pekerjaan. Yang ketujuh, teknik perencanaan ulang pekerjaan. 1. Yang A, job augmented, yaitu meningkatkan cukup pekerjaan yang dimiliki seseorang. Yang B, job analysis, yaitu meningkatkan otonomi seseorang dalam mengatur pekerjaannya. Yang C, job relation, yaitu meningkatkan variasi tugas yang dimiliki seseorang dengan cara memindahkan seorang petugas untuk melakukan pekerjaan yang berbeda. Yang kedelapan, faktor kepuasan kerja. A. Rasa berprestasi. B. Rasa pengakuan. C. Rasa tanggung jawab. Dan D. Rasa perkembangan diri. Yang kesembilan, faktor ketidakpuasan kinerja. Yang A. Kebijaksanaan umum dan administrasi. Yang B. Pengawasan. C. Gaji. D. Hubungan dengan rekan kerja. E. Lingkungan pekerjaan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.